Setidaknya, kita akan menghadapi 5 tantangan bagi Pancasila sebagai sistem etika. Maka Pancasila sebagai sistem etika harus dijadikan tuntunan adanya ketidakmampuan warga negara untuk memaknai Pancasila dalam kehidupan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertemuan kali ini akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Uraian diawali dengan menjabarkan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya akan diuraikan konsep Pancasila sebagai sistem etika. Uraian akan diakhiri dengan paparan dinamika tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mari kita awali bahasan materi Pancasila sebagai sistem etika ini. Para mahasiswa yang budiman, dalam benak kita pasti bertanya, mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem etika? Singkatnya, Pancasila selain sebagai way of life bagi bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Maksudnya, mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan dimensi moralitas dalam dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan harapan, mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah akademik pada akhirnya mampu mengambil keputusan yang komprehensif dengan pertimbangan moralitasnya. Berangkat dari argumen tersebut, mahasiswa perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai jargon atau teks yang dibaca saat upacara saja. Lebih dari itu, Pancasila merupakan moral guidance yang harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata ke dalam keputusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, berwawasan moral akademis. Itulah argumen dari Pancasila sebagai sistem etika, sehingga dapat menjadi jawaban dari pertanyaan pertama tentang alasan diperlukannya pemahaman Pancasila sebagai sistem etika bagi mahasiswa. Para mahasiswa yang budiman, Arsibam mengungkapkan, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Maksudnya, baik dan buruk itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu akan selalu muncul tanpa memandang siapa orang tersebut. Dari ungkapan Arsibam tadi, sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dipahami oleh mahasiswa. Dengan harapan mampu untuk selalu berpikir baik, berperasaan baik, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, maupun negara.
Para mahasiswa yang budiman, uraian tadi sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem etika sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pemahaman terhadap konsep Pancasila sebagai sistem etika, yakni etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, akan tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sementara etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh dalam etika, parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral. Tidak penting apakah seseorang itu parkir di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan, dianggap lebih sopan atau beretiket. Dari penjelasan dua konsep tersebut, sangat jelas bahwa etika merupakan suatu ilmu pengetahuan normatif yang mempelajari tentang konsep nilai baik dan buruk, harus, benar, atau salah secara sistematis. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika dapat berarti suatu kode atau suatu kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Para mahasiswa yang budiman, karena Pancasila sebagai sistem etika yang berfungsi sebagai way of life dan tuntunan dalam cara berpikir setiap warga negara, maka mahasiswa harus memahami dinamika dan tantangan Pancasila hingga saat ini. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan terus mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya, kita akan menghadapi 5 tantangan bagi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan adanya peristiwa tersebut, generasi muda dihadapkan pada keadaan-keadaan yang serba berbeda, yang mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti pergaulan muda-mudi yang kelewat batas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah. Dan dampak negatif lainnya akan menimbulkan apatis terhadap berbagai program yang dirancang oleh pemerintah. Ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme, sehingga menimbulkan dampak ketimpangan dalam kehidupan masyarakat yang mampu memunculkan keresahan dengan meningkatnya kejahatan dan kriminalitas karena ketimpangan ekonomi yang sangat jauh. Keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal ini akan memunculkan kehidupan yang tidak taat hukum, mudahnya aparat hukum untuk dibeli dan jual beli pasal. Akibatnya, hukum akan dipandang berat sebelah dan memunculkan perilaku main hakim sendiri. Kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Dampak dari penyimpangan ini dapat dilihat dari munculnya hacker, penipuan melalui SMS atau media sosial, bullying di media sosial, dan saling hujat. Para mahasiswa yang budiman, dari semua uraian di atas,
maka Pancasila sebagai sistem etika harus dijadikan tuntunan, sehingga akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Oleh karena munculnya perilaku kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, yaitu adanya ketidakmampuan warga negara untuk memaknai Pancasila dalam kehidupan praktis, sehingga memunculkan cara berpikir dan cara berperilaku yang tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah perkuliahan kita kali ini. Sebelum menutup perkuliahan, simaklah kata bijak berikut ini. Masalah yang paling malang dan berbahaya dalam kehidupan setiap situasi bagi seseorang ialah apabila ia tidak tahu apa yang ia harus perbuat. Dari Napoleon Bonaparte. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.